Pemirsa, terima kasih. Anda masih di Breaking News bersama saya Camar Haenda. Puluhan sapi di rumah pemotongan hewan Harapan Baru Bekasi Utara terjebak di kandang saat banjir besar melanda wilayah Bekasi. Video ini pun viral dan menuai keprihatinan serta desakan penyelamatan. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan puluhan sapi terendam banjir hingga hampir tenggelam di sebuah rumah pemotongan hewan atau RPH Harapan Baru Bekasi Utara pada Selasa siang. Sapi-sapi itu terjebak di kandang dan kesulitan bergerak di tengah banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Tingginya debit air menyebabkan puluhan sapi ini nyaris tenggelam dan kesulitan bernapas, hingga harus mendongakkan kepala ke atas untuk bisa mengambil oksigen. Banjir yang melanda kawasan RPH Harapan Baru disebabkan hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi dalam beberapa hari terakhir. Banjir menyebabkan saluran air tidak mampu menampung debit air yang meningkat. Beruntung pada Selasa malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, banjir akhirnya surut dan puluhan sapi ini langsung diberi makan. Total sebanyak 61 ekor sapi yang berada di kandang seluruhnya selamat usai terjebak banjir selama lebih dari 12 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih ada informasi banjir, pemirsa. Seekor ular sanca kembang dan seekor biawak ditemukan warga di lokasi banjir Kota Bekasi, Jawa Barat. Penemuan ular sanca berukuran kurang lebih 3 meter ini membuat warga ketakutan dan panik. Dari rekaman video amatir milik warga ini terlihat kepanikan sejumlah warga saat melihat seekor ular sanca kembang berukuran hampir 3 meter berenang di lokasi banjir di Jalan Haji Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya ular sanca, warga juga menemukan biawak di lokasi banjir. Keluarnya ular sanca dan biawak ini akibat sarangnya terganggu dengan adanya banjir besar. Usai ditangkap, ular ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Dari mana ini ya? Hah? Petugas rescue melakukan penyelamatan belasan ekor kambing peliharaan warga dari banjir luapan Kali Ciliwung, Rawajati, Jakarta Selatan. Penyelamatan dilakukan dengan menggunakan perahu karet secara estafet. Petugas rescue melakukan penyelamatan belasan ekor kambing peliharaan warga dari banjir luapan Kali Ciliwung di wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. 15 ekor kambing peliharaan warga ini berhasil dievakuasi petugas ke tempat aman 300 meter dari kandang. Kambing-kambing ini diketahui milik salah satu warga yang rumahnya juga ikut terendam banjir luapan Kali Ciliwung. Proses evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet secara estafet, namun dari 15 ekor yang dievakuasi, 2 ekor mati karena kedinginan. Untuk kambing tadi itu jumlah dari yang warga peternaknya ada 15 ekor dan masih di kandang itu ada mati 2 ekor dan ya kemungkinan hidup 15 ekor baru kita evakuasi 8 ekor dan anggota juga masih menyusul ke kedua. Hingga kini banjir luapan Kali Ciliwung, Rawajati, Jakarta Selatan masih tinggi. Sejumlah warga juga masih berada di pengungsian menunggu banjir surut. Dari Jakarta, Helmi Sejagbati, iNews melaporkan. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir di wilayah Jakarta memakan korban jiwa. Bocah berusia 3 tahun harus meregang nyawa karena terbawa arus saat hendak dievakuasi dari rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saat ini korban bernama Ataris Al-Saki sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Puluhan warga Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan mengiringi pemakaman almarhum Ataris Al-Saki
Batita yang berusia 3 tahun meninggal dunia terseret arus banjir pada Selasa kemarin. Ayah korban ikut ke pemakaman tak kuasa menahan kesedihan. Sementara kediaman rumah korban terus didatangi pelayat untuk menyampaikan duka cita. Saat proses evakuasi, Batita tersebut ditemani ayah dan kakaknya. Akibat derasnya arus Kali Ciliwung, perahu karet yang ditumpangi mereka bersama tim SAR terbalik hingga menyebabkan sang Batita terbawa arus. Sementara kakak korban berhasil diselamatkan. Proses pencarian memakan waktu hingga 9 jam, di mana korban baru ditemukan sekitar jam setengah 1 malam, tepat di belakang musola Gang Perintis saat air mulai surut. Korban ditemukan dalam kondisi badan kaku dan sudah tidak bernyawa. Tapi saya koordinasi sama yang ibu korban, katanya belum ada yang masuk, belum ada yang nyari. Jadi akhirnya dicari itu sama warga situ yang tahu medan itu. Warga situ ikut membantu mencari dari kejadian sampai akhirnya alhamdulillah ketemu di pukul 00.30 dini hari tadi. Itu diketemukan saat arusnya udah mulai surut, banjirnya udah mulai surut. Diketemukan katanya di dekat di belakang musola, di bawah saung. Posisi korban itu lagi telentang, katanya udah kaku, udah nggak bernyawa lagi. Terus itu ditemuin sama temennya suami korban. Seperti diketahui, banjir yang terjadi di kawasan Tebet Selasa kemarin terbilang cukup parah, mencapai 2 meter lebih. Tingginya permukaan Kali Ciliwung mengakibatkan kali meluap dan menggenangi pemukiman. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan kita akan memantau secara langsung kondisi terkini di sejumlah lokasi terkait dengan banjir yang mengepung Jabodetabek. Dan pemirsa, ini dah 4 lokasi berbeda yang akan kita pantau. Kiri atas adalah pintu air Katulampa di Bogor. Dan informasi berkaitan dengan air Katulampa yang memang ini sudah siaga 4 pada siang hari ini. Ketinggian air ini mencapai 50 cm dan status bendungan sudah siaga 4 sejak siang tadi. Data terbaru sejak pukul 12 ini disebutkan bahwasanya pada pagi hari tadi status bendungan Katulampa terpantau stabil, namun pada siang hari ini menjadi siaga 4 dan ketinggian air meskipun berada pada angka 50 cm namun masih bisa dikatakan stabil meskipun debit air ini terpantau deras. Dan selanjutnya pemirsa, di kiri bawah di Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Ini adalah situasi dan kondisi terkini yang tadi sempat disampaikan oleh rekan ataupun juga jurnalis iNews Rudi Setiawan. Di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat, ini masih ketinggian air berkisar 50 cm sampai dengan 1 meter. Dan terjadi akibat luapan Sungai Cibeet yang terhubung langsung dengan Sungai Citarum. Adapun kondisi beberapa rumah warga yang masih bertahan, ini dikarenakan sudah 2 hari mereka mengaku sudah terbiasa, bahkan di Karangligar, Karawang, Jawa Barat banjir bisa terjadi 5 sampai dengan 7 kali dalam setahun. Sementara pemirsa, di kanan atas ini merupakan Mega Mall Bekasi yang tadi sempat disampaikan oleh rekan Yasmin Atania. Terdapat beberapa kendaraan, mobil ataupun motor yang masih terparkir. Dan pihak dari Mega Mall Bekasi ini sudah mempersilahkan kepada para pedagang untuk bisa mengevakuasi barang mereka masing-masing secara bergantian. Meskipun di Mega Mall Bekasi ini air juga masih belum surut, di mana ketinggian air masih berkisar 50 cm sampai dengan 1 meter. Terdapat 9 pompa air pemirsa yang disiagakan secara terus-menerus dan juga bersamaan untuk bisa menguras air yang terjebak terutama di basement dari Mega Mall Bekasi. Anda bisa saksikan di layar televisi bahwa terdapat sejumlah kendaraan, mobil dan juga motor yang masih terparkir dan belum berhasil dievakuasi.
Mengingat Mega Mall Bekasi ini merupakan pusat perbelanjaan sehingga untuk aktivitas jual beli masih belum bisa dilaksanakan hari ini karena air masih terus menggenang. Dan di pojok kanan bawah merupakan Perum Duren Jaya yang ada di Bekasi, ini juga masih sama, di mana ketinggian air berkisar 1 sampai dengan 1,5 meter. Dan Perum Duren Jaya Bekasi menjadi salah satu kawasan yang tergenang banjir. Sejumlah warga sudah berhasil dievakuasi, namun beberapa warga lain memilih untuk tetap berada di rumah merekanya masing-masing. Dan perumahan Duren Jaya ini biasanya 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun selalu dilanda banjir ketika hujan tinggi, bahkan ketika tidak ada hujan dikarenakan adanya banjir kiriman dari arah barat. Perumahan Duren Jaya ini juga menjadi salah satu kawasan yang tergenang banjir saat ini, dan sesuai arahan dari Mendagri bahwasanya nantinya Pemkot akan membantu membersihkan kawasan-kawasan di Bekasi termasuk di Perum Duren Jaya ini untuk pembersihan yang dilakukan secara bertahap ketika air sudah surut. Rehabilitasi kawasan juga akan dilakukan, utamanya bersamaan dengan mengaktifkan forum BKSP. Sementara untuk bantuan logistik bahan makanan dan juga obat-obatan ini dilakukan secara kontinu dan juga bertahap. Dari 4 visual yang Anda saksikan di layar televisi saat ini, memang ada sejumlah daerah yang sudah mulai surut, namun masih ada sejumlah daerah yang juga masih cukup tinggi intensitas airnya. Dan ini sudah memasuki hari kedua dari banjir yang terjadi di Jabodetabek secara umum. Dan berkisar ketinggian bervariasi tergantung dengan kontur tanah dari masing-masing wilayah, antara 50 cm sampai dengan 4 meter. Wilayah-wilayah di Jakarta juga tidak kalah terendam banjir, pemirsa. Namun ini adalah wilayah-wilayah penyangga, diantaranya adalah Bogor dan juga Bekasi yang berdekatan ataupun juga termasuk dalam wilayah aglomerasi Jakarta. Untuk di wilayah Bekasi, pemirsa, ada di Mega Mall Bekasi dan juga Perum Duren Jaya. Banjir yang terjadi di Bekasi ini memang seringkali terjadi juga meluber ke pemukiman warga, termasuk di perumahan ataupun juga klaster, tidak hanya di kampung ataupun juga pemukiman warga, seluruhnya juga tergenang oleh banjir. Di pojok kiri bawah, pemirsa, di Karawang, Jawa Barat, ini adalah salah satu banjir yang tertinggi dan juga agaknya cukup berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Kalau Bekasi bisa dilakukan ataupun juga diterapkan pompa air manual untuk bisa menguras air, berbeda dengan di Karawang. Tempat tadi rekan Rudi Setiawan melaporkan bahwasanya banjir yang seringkali terjadi dan ini tidak bisa diterapkan untuk pompa air dikarenakan tidak adanya pembuangan yang memadai karena langsung terhubung dengan Sungai Citarum dan juga laut. Sementara di pintu air Katulampa, pemirsa, di pojok kiri atas sekali lagi, ini masih terpantau siaga 4 dan debit air cukup deras. Ini juga menjadi salah satu patokan bagaimana banjir yang terjadi di sekitaran Bogor. Pemerintah juga sudah melakukan imbauan kepada warga yang berada di sekitaran kawasan yang rawan banjir untuk mengamankan diri dan juga tetap berhati-hati dan juga waspada karena mengingat cuaca yang tidak menentu. Sementara di pojok kanan atas, pemirsa, seperti yang disampaikan oleh rekan Yasmin Atania, bahwa basement serta lantai dasar ini masih tergenang oleh banjir dan juga lumpur, sehingga para pedagang juga cukup kesulitan sebelumnya untuk bisa mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Karena ada sejumlah toko yang saat banjir tiba ini masih beroperasi
sehingga mereka tidak sempat untuk mengamankan barang-barang. Namun hari ini pemirsa, pihak pengelola dari Mega Mall Bekasi telah mempersilahkan kepada para pedagang untuk bisa mengamankan barang-barangnya, di mana satu toko hanya diperbolehkan dimasuki oleh perwakilan 2 orang saja. Di pojok kanan bawah adalah Perum Durenjaya Bekasi yang juga saat ini masih tergenang oleh banjir. Setelah memantau 4 visual tadi, pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya masih berkaitan dengan banjir. Pihak BMKG melakukan rekayasa cuaca untuk menghadapi curah hujan tinggi yang terjadi di Jabodetabek beberapa hari terakhir. Modifikasi cuaca dilakukan hingga 8 Maret 2025. Modifikasi cuaca sudah dilaksanakan bekerja sama dengan BNPB sejak kemarin sore. Oke. Karena kami mengkhawatirkan sampai tanggal 11 intensitas hujan masih cukup tinggi meskipun siang ini melemah, namun menjelang sore atau selama sore ini diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan. Kemudian malam hari mulai menurun lagi. Itu prediksinya untuk hari ini. Oke. Namun sejak tadi pagi kami melakukan modifikasi cuaca, diharapkan yang saat sore nanti jangan sampai, ya kalau masih hujan ya semoga hujannya ringan gitu loh. Jangan sampai merepotkan yang sedang evakuasi, yang sedang bebenah setelah banjir ya. Jadi kita memang berupaya untuk merekayasa cuaca itu sampai tanggal 8. Secara umum ya, itu ya Jawa Barat, Jabodetabek jelas ya, Banten masih juga masuk, kemudian daerah Bogor ke atas ya, ini masih intensitasnya diprediksi masih cukup tinggi artinya masih bisa terjadi hujan dengan intensitas lebat dan bahkan dimungkinkan masih bisa meningkat menjadi sangat lebat. Demikian, insya Allah tidak sampai ekstrim ya. Kalau akan terjadi kondisi ekstrim, 3 jam sebelumnya kami segera menginformasikan. 3 jam sebelum ekstrim, segera diinformasikan agar pihak pemerintah daerah dapat bersiap untuk melakukan evakuasi atau penutupan jalan, tempat-tempat rawan. Itu prosedur yang selalu kami lakukan. Seperti yang sudah terjadi kemarin, itu sama juga SOP-nya. 6 hari sebelumnya ada peringatan dini potensi hujan lebat ya, namun selalu diupdate setiap 3 hari, lalu setiap hari sampai setiap 3 jam itu kami update untuk memberikan perkembangan yang lebih akurat begitu. Contohnya saja pagi tadi kan juga cerah berawan ya. Jadi tidak terjadi hujan ya. Nah, kami memprediksi siang menjelang sore atau bahkan sore, selama sore itu akan terjadi hujan lagi dengan intensitas sedang, mungkin bisa berkembang jadi lebat. Nah, ini yang sedang kita kerjakan. Semoga itu dapat dikurangi intensitasnya. Kalau mencegah mungkin belum tentu bisa, tapi mengurangi intensitas itu yang sedang diupayakan saat ini. Nah, targetnya kami sebetulnya yang ingin dilindungi adalah kawasan yang sedang banjir ini, Bekasi ya Bu ya? Kemudian Bekasi, Tangerang, dan daerah Puncak. Puncak kan juga hujannya lebat. Nah, namun caranya kami awan-awan yang masih berada di Laut Jawa yang diprediksi akan bergerak menuju puncak, itu yang kami hadang. Kami hadang diturunkan di Laut Jawa
agar tidak membanjiri wilayah di daratan. Kemudian awan-awan yang tumbuh di area daratan atau di sekitar puncak, di kawasan puncak, itu diupayakan untuk dikerdilkan. Jadi pertumbuhannya dihambat agar jangan sampai tumbuh yang masif gitu. Kami mohon sekali lagi terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG karena dinamikanya itu sangat dinamis ya, sehingga perubahannya bisa sangat cepat. Makanya kami selalu mengupdate informasi itu setiap 3 jam. Caranya memonitor melalui berbagai cara. Yang paling mudah menurut kami melalui aplikasi mobile phone Info BMKG. Di situ masyarakat bisa mengetahui cuaca hari ini sampai 6 hari ke depan, setiap 3 jam, di setiap desa dan kecamatan ya di kabupaten. Jadi sampai kita ini tinggal di desa mana ya, cuacanya 3 hari lagi mau seperti apa, jam berapa sampai jam berapa. Nah, cuaca yang kami sampaikan adalah curah hujan, kemudian suhu udara, kecepatan angin dan arah angin, serta kelembapan udara. Nah, itu mohon terus dimonitor dan kami sewaktu-waktu mengeluarkan peringatan dini. Jadi peringatan dini ini kalau yang di aplikasi mobile phone itu diberikan 3 jam sebelum kejadian, diulang sampai 30 menit sebelum kejadian. Jadi maksudnya selama 3 jam ini bisa diulang lagi gitu ya. Sejumlah kompleks di Jalan Suantara 5 Bekasi terendam banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Breaking News.